Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu buat teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini saya akan berbagi tips tentang masalah otomotif. Semoga bermanfaat. Di video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan salam kreatif, karena di video ini tentunya sangat dibutuhkan sebuah kreativitas dan ketelitian. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya. Oke teman, di sini ada sebuah cairan kimia atau cairan dari berwarna putih seperti ini. Oke, putih seperti susu, dan di sini sangat penting sekali untuk digunakan dalam dunia otomotif atau perbaikan dari sebuah kasus di motor, yaitu sebuah tangki motor yang telah mengalami masalah. Ini adalah bahan dasarnya. Dan di sini juga ada bahan tambahannya. Oke, ini sudah saya tambahkan dari sebelumnya, dan untuk warnanya agak bening kemerahan sedikit. Oke, agak merah sedikit. Oke, dan untuk cairan ini bisa didapatkan atau owner dapatkan dari sebuah toko cat, yaitu sebuah campuran yang ada pada dua bagian ini. Yang pertama adalah resin yang warna putih, dan sebuah cairan penyampur atau pengeras, yaitu katalis, di mana fungsi dari kedua ini saat diracik dengan perbandingan. Di sini ownernya beli di toko cat sekitar 2 on untuk resinnya. Resin untuk baunya seperti dempul, berwarna agak putih, agak pink. Jadi tadi sudah saya tambahkan untuk resinnya, dimana untuk takarannya di sini 2 on, dan saya tambahkan katalis sebagai pengeras campurannya. Ini saya tambahkan sekitaran, mungkin sangat sedikit sekali, sekitaran 50 ml atau sekitaran segini, cuman sedikit sekali. Jadi 2 on saya campurkan sekitar segini, sekitaran 50 ml. Kita takar sekitaran 3 sendok makan. Ini sudah cukup untuk percampuran dari sebuah bahan dasar perbaikan sebuah tangki di motor. Dan untuk kasus dari tangkinya itu sendiri, di sini saya sudah lakukan beberapa tahap dari percampuran. Oke teman-teman, untuk tangkinya di sini dari tangki sebuah motor Matic Vario 125 yang sudah saya lakukan perbaikan dari kasus dari tangki ini. Dan untuk tangkinya, kasusnya adalah saat motor ini digunakan, ini mogok sendiri. Mogok sendiri, bukan dari kerusakan spare part atau komponen lainnya, seperti motor injeksi itu pompa di bagian tangkinya atau pompa bensinnya bukan, maupun saringan bensinnya sudah diganti baru, rotaknya ganti baru. Ini untuk video sebelumnya sudah ada yang thumbnailnya gambar pompa bensin atau pompa rotak dari sebuah motor injeksi, perbaikan motor injeksi. Di sini adalah motornya Vario 125. Dan untuk kondisi dari tangkinya ini sudah mulai bermasalah, bisa dikarenakan untuk pengisian BBM-nya ini cuman sekitaran 1 liter, jarang dipenuhi, atau saat pengisian BBM ini motornya jarang penuh untuk bensinnya atau bahan bakarnya. Jadi mungkin cuman 1 maupun 2 liter. Jadi ada rongga atau udara pada bagian atas yang bisa menyebabkan sebuah uap air yang menyebabkan udara cairan masuk, air biasa masuk ke dalam tangkinya.
sehingga bisa menimbulkan karat pada bagian di bagian dalam di setiap plat di tangkinya ini untuk kasus motornya. Oke teman, dan untuk perbaikan dari sebuah tangki yang sudah mengalami keropos atau berkarat seperti ini, yang bisa menyebabkan kebuntuan pada sistem injeksi, di mana motor ini saat digunakan normal. Sebelumnya sudah saya servis, saya ganti rotak, kemudian saya ganti sensor TPS. Oke, untuk motor injeksi biasanya kalau nyendat-nyendat atau berebet atau tidak bertenaga atau kayak bensinnya itu tidak jalan ataupun seperti businya itu setengah mati. Ini kasusnya dari motor Vario injeksi 125. Dan ternyata setelah dilakukan perbaikan untuk di bengkel lain, karena di sini digunakan untuk kerja di kota atau di Malang. Pada saat digunakan ini mogok di perjalanan atau di tempat kerja, sehingga dibongkar, kemudian BBM-nya ini tidak bisa mengalir, dan setelah dicek pada bagian selang di injektornya ini tidak bisa mengalir dan bensinnya berwarna keruh kecoklatan atau ada karatnya. Dan setelah saya bongkar dari tangkinya tadi, setelah saya lepas semua bagian, di sini pompa bensin, di sini tutup bensin, kemudian saya cek, saya kuras bensinnya. Saya kuras bensinnya, di sini banyak karat seperti pasir dan berwarna coklat. Untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah saya perbaiki, sudah saya bersihkan dari karatnya. Dan untuk tangkinya sekarang sudah ada warna mengkilap. Warna mengkilap seperti ini di bagian dalamnya atau bagian dasar pada plat besinya di dalamnya, karena plat besi di dalamnya ini berkarat, dan jika digosok-gosok atau dikerek pakai katakanlah pakai obeng seperti ini akan muncul karat lepas dari platnya sini, sehingga menutupi dari saringan BBM-nya yang ada pada bagian pompa di injektornya sini, sehingga motornya ini tidak bisa mengalirkan BBM dan tentunya motornya ini mogok di jalan. Ini adalah kasus dari Vario 125 ini. Setelah saya bongkar seperti ini, kemudian saya bersihkan, saya kocok-kocok pakai bensin, kemudian saya keluarkan lagi bensinnya, kemudian saya bersihkan pakai kain, kemudian saya gosok-gosok pakai bambu ataupun agak panjang seperti ini untuk mengerok dari karatnya ini supaya lepas semua. Dan setelah bersih, saya bersihkan lagi pakai BBM, kemudian saya bersihkan lagi ini beberapa kali sampai benar-benar karatnya ini berkurang. Kemudian saya ambil dari pasir atau karat yang ada pada bagian sisa tangkinya ini, sampai benar-benar bersih. Dan kemudian untuk selanjutnya di sini saya tambahkan cairan resin dan katalis. Ini bisa dilihat dari posisi di warna yang mengkilap, yang membuat rangkaian membuat layer atau lapisan dasar berbentuk bening kaca menutupi dari sebuah plat pada bagian dalamnya ini, sehingga terlapisi oleh resin tersebut. Ini seperti kaca yang menutupi lapisan supaya nanti BBM-nya ini tidak langsung terkena plat, untuk mengatasi karat ini bercampur BBM. Dan tentunya ini bisa dilakukan sebelum atau tanpa mengganti dari tangki BBM-nya ini. Teman, dan untuk takaran dari resin ini, untuk takarannya tadi setelah saya lakukan percampuran tersebut 2 on, kemudian sekitar 5 mili, mungkin 5 mili atau seperti 1 saset sampo untuk katalisnya yang berwarna sini, berwarna ini, berwarna bening ini, cairan ini. Dan untuk resinnya itu ada agak kental,
Jadi perbedaannya antara resin dan katalis. Katalis ini adalah campuran pengeras berbentuk cairan, kalau resinnya itu agak kental. Oke, saya tambahkan 2 on resin dan 1 saset atau 5 mili 10 mili dari katalisnya ini, dan hasilnya akan mengeras seperti ini. Oke, setelah saya masukkan ke semua bagian di dalamnya ini, saya masukkan ke dalam sini, kemudian karena cair, saya gerak-gerakkan seperti ini supaya menutupi semua bagian yang ada bekas dari dalam tangkinya ini yang keropos atau ada karatnya, sehingga semua terlapisi pada bagian dalamnya seperti ini. Kemudian saya balik sedikit sampai benar-benar di bagian sini juga terlapisi di bagian semuanya. Dan jika terkena bagian karena di sini ada hasil dari pompa bensinnya, pompa setnya, di sini saya bersihkan pakai kain selama masih basah, karena kalau sudah mengeras ini bentuknya atau teksturnya sangat keras sekali seperti batu. Oke teman, dan di sini untuk hasilnya dari resin atau katalis yang sudah saya campur, ini pembuktian bahwa lapisan di dalam tangkinya ini akan bekerja maksimal, tidak menimbulkan karat, motornya tidak mogok lagi atau tidak tersumbat lagi dari jalur bensinnya. Di sini sudah ada bekas tadi sisa dari racikan atau percampuran dari resin dan katalis. Oke, ini di sini sudah hampir 2 jam. Ini sudah saya biarkan sekitar 2 jam dan hasilnya seperti ini. Ini plastik wadahnya, dan di sini untuk resinnya. Ini sudah mulai mengeras dan kering, bentuknya seperti ini. Sudah mengeras dan kering, ini seperti plastik, tetapi saat terkena BBM atau bensin ini tidak akan terjadi masalah atau tidak berubah fisik ataupun luntur ataupun larut. Ini sangat cocok sekali untuk perbaikan dari sebuah tangki yang keropos. Ini. Dan di sini sangat keras sekali, dan tentunya sangat luntur sekali. Ini sekitaran 2 jam sudah mengeras seperti ini. Oke teman, ini saya di luar ruangan jadi lebih cerah dan lebih kelihatan untuk hasilnya. Ini lebih keras, dan di sini untuk tangkinya juga terdapat lapisan mengkilap di dalamnya. Ini. Tadinya berkarat. Ini sudah mulai kering. Ini sudah mulai mengering. Dan untuk saringan BBM-nya atau rotaknya ini baru diganti, mungkin tadinya tidak bermasalah, atau ini saya ganti karena sudah lama dipakai. Kemudian filternya juga diganti, ini ada bekas karatnya, dan untuk karatnya ini tadi banyak sekali. Dan untuk karatnya tadi yang bagian dalam karena sulit untuk dilepaskan atau dikeluarkan, di sini saya pakai solasi, saya lepas seperti ini, saya tempelkan di solasi. Ini untuk karatnya seperti ini. Ini cara termudah untuk mengatasi tangki yang keropos. Ini bisa teman-teman gunakan sebelum mengalami kebocoran. Ini sangat mudah dan harganya tidak begitu mahal. Untuk perbaikan seperti ini kita tinggal membersihkan pakai resin, mungkin sekitaran 50.000 sudah cukup, karena untuk tangki baru seperti ini kemarin di ownernya tanya sekitaran 300.000. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan jika ada beberapa komentar bisa tulis di bawah di kolom komentar. Salam otomotif, salam berkarya. Dan di sini saya akan memasang dari motor Vario ini.
Ini untuk sebelumnya sudah servis ganti sensor TPS di bawah sini. Oke, karena tadinya tersendat-sendat, ternyata BBM yang masuk ke sini bagian dari selang di tangki ke selang injektornya sebelah sini. Oke, ini tadi buntu. Oke, ini buntu, BBM-nya tidak bisa menyemprot ke dalam injektornya karena kerak atau kotoran yang ada pada tangki menyumbat dari bagian di selangnya sini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam otomotif, salam berkarya.